Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Dwi Rahayu, asisten untuk praktikum mikrobiologi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan kita lakukan selama praktikum mikrobiologi. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengenalan alat laboratorium mikrobiologi, khususnya yang berada di Laboratorium Mikrobiologi FMIPA Universitas Lambung Mangkurat. Oke, alat yang pertama adalah inkubator. Nah, inkubator ini berfungsi untuk menginkubasi mikroorganisme dengan mengkondisikan suhu dan waktunya sesuai dengan kebutuhan. Artinya nanti dikondisikan sesuai dengan suhu dan waktu optimum untuk pertumbuhan masing-masing jenis mikroorganisme. Kemudian alat yang kedua adalah automatic scale fermenter, yang kalau di dunia industri mungkin sering disebut sebagai bioreactor. Nah, alat ini bisa digunakan untuk berbagai proses fermentasi. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan untuk proses sterilisasi. Jadi sterilisasi merupakan suatu proses untuk memusnahkan suatu objek, benda, ataupun media dari semua bentuk kehidupan sehingga dapat dihasilkan suatu produk yang dapat dikatakan steril. Nah, untuk autoclave sendiri itu merupakan alat yang digunakan untuk sterilisasi dengan metode panas basah. Biasanya digunakan untuk mensterilisasi alat maupun bahan yang bersifat termolabil, seperti media yang tersusun atas gula, susu, gelatin, dan lainnya. Nanti diatur suhu sterilisasinya sekitar 110 hingga 115 derajat Celcius dengan tekanan 0,5 sampai 0,7 atmosfer. Sedangkan untuk media biakan biasanya disterilisasi dengan suhu 121 derajat Celcius selama 12 sampai 15 menit dengan menggunakan tekanan 1 atmosfer. Untuk oven sendiri itu digunakan untuk sterilisasi panas kering. Artinya, oven ini digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang bersifat tahan panas. Nah, untuk oven yang ada di laboratorium mikrobiologi ini kisaran suhunya antara 0 sampai dengan 200 derajat Celcius. Jadi apabila ingin mensterilisasi alat bisa disesuaikan antara suhu dan waktunya. Apabila menggunakan suhu 170 hingga 180 derajat Celcius, waktu yang digunakan untuk sterilisasinya adalah 1 hingga 1,5 jam. Kemudian jika menggunakan suhu 160 derajat Celcius, maka waktu sterilisasinya adalah 2 jam. Nah, untuk sterilisasi alat sebelum digunakan, maka alat-alat tersebut harus dibungkus terlebih dahulu sebelum disterilisasi dengan menggunakan oven. Bisa dibungkus dengan menggunakan aluminium foil maupun dengan kertas. Selanjutnya adalah microcentrifuge yang dapat digunakan untuk memisahkan larutan. Bisa juga untuk mengambil metabolit sekunder dengan memisahkan antara supernatan dengan pelletnya, menggunakan kecepatan tertentu. Dan juga ada juga shaker water bath. Shaker water bath ini merupakan peralatan yang berisi air yang bisa mempertahankan suhu air pada posisi tertentu selama selang waktu tertentu. Jadi bisa diatur suhunya, kemudian bisa juga diatur selang waktunya. Jadi bisa juga digunakan untuk inkubasi mikroorganisme pada media yang cair, yang harus pada kondisi homogen selama masa inkubasinya. Selanjutnya adalah colony counter dan neraca analitik. Nah, colony counter ini digunakan untuk perhitungan jumlah koloni. Kemudian, seperti yang kita ketahui, neraca analitik itu berfungsi untuk menimbang. Bisa digunakan untuk menimbang jumlah media, atau menimbang sampel, dan lain sebagainya. Alat selanjutnya yaitu mikroskop binokuler dan spektrofotometer UV phase. Mikroskop binokuler ini dapat digunakan untuk mengamati sel mikroorganisme, kemudian untuk spektrofotometer UV phase ini kalau di laboratorium mikrobiologi ini biasa digunakan untuk penghitungan jumlah mikrob berdasarkan kekeruhan atau dengan menggunakan metode turbidimetri. Nah, jadi nanti untuk spektrofotometer UV phase ini dapat kita gunakan untuk mengukur absorbansi maupun proses perhitungan lainnya.
adalah laminar airflow. Laminar airflow ini digunakan sebagai meja kerja dan sifatnya ini sebagai meja kerja yang steril. Jadi ada blowernya, kemudian juga ada lampu UV untuk nanti disterilisasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Untuk di laboratorium mikrobiologi FMIPA Universitas Lampung Mangkurat itu ada dua laminar airflow. Yang pertama dipergunakan untuk pengerjaan bakteri, kemudian yang kedua dipergunakan untuk pengerjaan fungi. Nah, ini sterilisasi dari laminar airflow. Jadi, selain disterilisasi laminar airflow-nya, ruangan juga disterilisasi terlebih dahulu dengan menggunakan UV dan dengan waktu minimal 15 menit untuk proses sterilisasinya. Alat selanjutnya adalah alat-alat penunjang seperti mikropipet, cawan Petri, jarum Ose, tip pipet, Erlenmeyer, kemudian ada batang spreader, lampu spiritus, dan juga tabung reaksi. Untuk mikropipet, fungsinya untuk mengambil larutan, baik larutan sampel ataupun media. Kemudian ada juga cawan Petri untuk menumbuhkan mikroorganisme. Kemudian ada jarum Ose yang digunakan dalam proses inokulasi. Kemudian ada tip pipet. Nanti tip pipet ini akan disesuaikan ukurannya dengan ukuran di mikropipetnya. Kemudian ada Erlenmeyer, bisa digunakan untuk pembuatan media atau tempat membuat larutan. Kemudian ada juga batang spreader yang nanti akan digunakan pada proses isolasi, yaitu untuk melakukan metode spread-plate. Jadi gunanya adalah untuk menyebarkan. Kemudian ada lampu spiritus dan juga ada tabung reaksi. Materi selanjutnya adalah mengenai medium kultivasi mikrob. Medium kultivasi mikrob. Medium kultivasi mikrob merupakan suatu bahan yang terdiri atas beberapa komponen untuk pertumbuhan mikrob. Nah, komponen ini dapat berupa makronutrisi yang merupakan nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak, kemudian mikronutrisi yaitu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit, kemudian ada faktor pertumbuhan berupa asam amino, basa purin, dan pirimidin, serta vitamin. Berdasarkan komposisinya, medium kultivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu medium kompleks dan sintetik. Medium kompleks adalah medium yang dalam komposisinya beberapa bahan penyusunnya tidak diketahui dengan jelas. Misalnya ada yeast ekstraknya atau ada beef ekstraknya. Kemudian untuk medium sintetik, komposisinya menunjukkan bahan penyusun yang sudah diketahui dengan jelas. Untuk medium kultivasi, berdasarkan tipenya terbagi menjadi 4, yaitu medium universal, selektif, diferensial, dan diperkaya. Untuk medium universal atau medium umum, ini bisa digunakan untuk menumbuhkan banyak jenis mikroorganisme. Untuk medium selektif, yaitu medium yang ditambahkan zat tertentu, sehingga bersifat selektif hanya merangsang pertumbuhan mikroorganisme tertentu dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Pada medium ini, contohnya pada medium yang diberi kristal violet dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan membiarkan bakteri gram negatif tetap tumbuh pada medium. Untuk media diferensial, seperti namanya, media diferensial ini berfungsi untuk memisahkan mikroorganisme atau membedakan mikroorganisme. Contohnya pada medium yang ditambah indikator. Kemudian ada medium yang diperkaya. Medium ini merupakan medium yang mengandung komponen yang sangat kompleks seperti darah, serum, kuning telur, dan dapat digunakan untuk menumbuhkan mikroba yang bersifat heterotrof. Contohnya adalah Lover serum untuk menumbuhkan basil difteri atau brain heart infusion. Selanjutnya adalah penggolongan medium kultivasi mikrob berdasarkan sifat fisiknya atau konsistensinya. Nah, terdapat 3 jenis, yaitu ada medium cair, semi cair, dan padat. Media ini dibuat berdasarkan dengan jumlah agar yang ada di dalam komposisinya. Untuk medium cair, agarnya adalah 0%, semi cair yaitu agar 0,5 hingga 1%, kemudian untuk medium padat agarnya sekitar 1,5 hingga 2%. Agar ini digunakan sebagai bahan pemadat, karena tidak dapat dihidrolisis oleh mikroorganisme sebagai sumber nutrisi dan juga tidak meleleh pada suhu 45 derajat Celcius.
Nah, untuk pembuatan medium kultivasi mikrob, yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung kebutuhan media. Nah, untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu berat media yang ditimbang sama dengan volume yang akan kita buat nanti, kemudian dibagi dengan 1000, kemudian dikalikan dengan formula media yang ada pada kemasan. Media yang sudah dihitung tadi berapa beratnya, kita timbang, kemudian dimasukkan ke dalam aqueduct. Untuk media cair, cukup dilarutkan dengan bantuan stirrer, dan diaduk hingga homogen. Sementara untuk media padat setelah dilarutkan juga harus dipanaskan dengan menggunakan hot plate stirrer. Ditunggu hingga warnanya berubah menjadi jernih. Media yang sudah siap kemudian ditutup, disumbat dengan kapas, dibungkus dengan kertas, kemudian dapat kita sterilisasi dengan menggunakan metode panas basah, menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 12-15 menit dengan tekanan 1 atmosfer. Materi selanjutnya adalah teknik aseptis biakan mikrob. Teknik aseptis biakan mikrob merupakan suatu prosedur kerja atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada biakan murni dan infeksi dari biakan tersebut. Biakan murni sendiri adalah biakan yang hanya terdiri atas satu spesies. Umumnya, biakan murni itu diperoleh dari tahapan yang panjang mulai dari isolasi, kemudian nanti ada subkultur hingga diperoleh biakan murni. Nah, beberapa proses pemurnian dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti spritlet atau cawan sebar, kemudian ada purplet atau cawan tuang, kemudian ada stickplet atau dengan metode gores. Satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan biakan murni adalah dengan menggunakan metode stickplet atau metode gores. Nah, untuk metode stickplet ini, yang pertama kita lakukan adalah dengan memanaskan jarum ose, kemudian mengambil biakannya, lalu langsung digoreskan ke media agar yang telah memadat. Nah, ada 4 jenis goresan yang dapat dilakukan, yaitu dengan goresan T seperti gambar A, kemudian ada goresan kuadran, bisa dibagi 4 kuadran, atau 2 kuadran, atau sesuai kebutuhan, kemudian ada juga goresan radian, dan goresan sinambung atau yang sifatnya continuous. Jadi tujuannya adalah untuk memperoleh biakan murni. Nah, berikut juga merupakan gambar dari proses pengerjaan dengan menggunakan teknik aseptis. Dalam gambar ini menunjukkan proses pemindahan biakan dari media yang lama ke media yang baru dengan menggunakan teknik aseptis. Sebelum melakukan teknik aseptis, dipastikan terlebih dahulu meja kerja yang kita gunakan itu sudah dibersihkan atau disterilisasi terlebih dahulu, disemprotkan dengan alkohol 70%, kemudian dibersihkan dengan tisu, dan baru dimasukkan alat-alat maupun bahan yang telah disterilisasi. Nah, dalam proses pemindahan, yang pertama kali dilakukan adalah mengambil biakan dengan menggunakan ose. Nah, sebelum ose-nya digunakan, ose ini dicelupkan terlebih dahulu ke dalam alkohol 70%, kemudian dipanaskan 2-3 kali di api lampu spiritus sampai dia berpijar atau berwarna merah. Kemudian, setelah dipanaskan, diambil biakan yang akan kita pindahkan. Biakan ini yang ada di dalam tabung reaksi, nanti dibuka dulu sumbatnya, kemudian mulut tabung reaksinya dipanaskan, baru diambil biakannya, baru setelah diambil biakannya, panaskan lagi mulut tabung reaksinya, ditutup dengan sumbat, kemudian diambil media yang baru dalam tabung reaksi yang baru, kemudian dibuka, dipanaskan lagi mulut tabung reaksinya, kemudian dimasukkan biakan yang akan kita pindahkan, lalu setelah dimasukkan, dipanaskan lagi mulut tabung reaksinya, baru ditutup dengan sumbat. Nah, ose yang telah digunakan tadi, kemudian dipanaskan lagi, kemudian baru dimasukkan ke dalam alkohol 70% kembali. Selanjutnya adalah isolasi. Nah, karena mikroorganisme ini sifatnya adalah kosmopolit, artinya dapat ditemukan di tanah, air, udara, maupun bahan lainnya, jadi perlu dilakukan proses isolasi untuk memperoleh biakan murni. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa teknik untuk
memperoleh biakan murni. Tahapan pertama dari proses isolasi adalah melakukan pengenceran bertingkat. Tujuannya adalah untuk memperkecil jumlah mikroorganisme agar mempermudah nanti untuk memperoleh biakan murni. Nah, apabila menggunakan sampah cair, bisa langsung dimasukkan sebanyak 1 mili sampel cairnya, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 mili larutan pengencer, bisa berupa NaCl fisiologis maupun larutan pengencer lainnya. Dan dilanjutkan, nanti diambil lagi 1 mili, kemudian dipindahkan ke tabung reaksi selanjutnya, jadi pengenceran 1:100, dan selanjutnya. Nah, untuk sampel yang sifatnya padat, diambil dulu sampel yang sifatnya padat tadi, diambil dan ditimbang dengan perbandingan 1:9 dengan larutan pengencernya. Jadi apabila kita menggunakan sampelnya sebanyak 5 gram, maka larutan pengencernya 45 mili. Kemudian nanti di shaker terlebih dahulu dengan menggunakan orbital shaker selama kurang lebih 30 menit, baru diambil dan diencerkan ke tabung reaksi. Setelah melalui pengenceran bertingkat, kita memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap isolasi dengan bisa menggunakan metode split plate atau metode pour plate. Nah, apabila kita menggunakan metode split plate, yaitu metode yang digunakan untuk mengisolasi bakteri yang tumbuh pada permukaan media agar dapat diambil dari suspensi tadi 0,1 mili, kemudian ditaruh di atas media yang telah dipadatkan terlebih dahulu, kemudian disebarkan dengan menggunakan batang spreader, baru diinkubasi. Sementara untuk yang menggunakan metode pour plate atau metode tuang, maka biakannya diambil sebanyak 1 mili, kemudian dimasukkan di cawan Petri, baru dituangkan media, dan diinkubasi. Setelah dilakukan inkubasi, maka jumlah koloni yang tumbuh dapat dihitung jumlah selnya dengan menggunakan metode perhitungan. Dalam praktikum kali ini kita menggunakan metode perhitungan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan metode total plate count atau TPC. Jadi jumlah sel sama dengan jumlah koloni yang sudah tumbuh tadi dikali 1 per faktor pengenceran dikali 1 per penggunaan metode SP atau PP. Apabila kita menggunakan metode SP, maka 1/0,1 atau 10⁻⁻1. Kemudian apabila kita menggunakan metode pour plate, maka 1/1. Untuk total plate count ini, perbedaannya dengan SPC adalah untuk total plate count ini digunakan untuk menghitung jumlah selnya berdasarkan per pengenceran, sementara untuk standar plate count adalah secara keseluruhan. Jadi untuk rumus standar plate count adalah jumlah pengenceran tertinggi dibagi dengan jumlah sel pada pengenceran terendah. Apabila nilainya lebih dari 2, maka yang diambil adalah jumlah sel dari pengenceran yang terendah. Tapi apabila nilainya kurang dari atau sama dengan 2, maka diambil dari angka rata-rata. Selanjutnya adalah proses metode pewarnaan. Jadi, biakan yang telah diperoleh dapat kita identifikasi dengan menggunakan metode pewarnaan. Nah, untuk metode pewarnaan, kita menggunakan metode pewarnaan gram untuk bakteri. Jadi, reagent yang kita gunakan adalah kristal violet, lugol iodin, aseton alkohol, dan juga safranin. Tahapan prosedur pada proses pewarnaan gram ini diawali dengan pewarnaan olesan kultur sel dengan menggunakan kristal violet selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir dan dilanjutkan dengan pewarnaan dengan menggunakan lugol iodin selama 1 menit, kemudian dibilas lagi dengan air mengalir, baru ditetesi dengan aseton alkohol, kemudian dicuci kembali dengan air, dan diwarnai dengan safranin selama 45 detik, kemudian dicuci lagi dengan air mengalir, dan apabila ditutupnya, itu ada titik-titik airnya bisa diserap dengan menggunakan tisu, baru nanti akan kita amati dengan menggunakan mikroskop. Berikut adalah contoh gambar dari bakteri gram positif dan gram negatif. Untuk bakteri gram positif nanti akan terwarnai warna ungu.
Dan untuk bakteri gram negatif akan terwarnai menjadi warna merah. Untuk pewarnaan kamir, kita menggunakan metode pewarnaan sederhana, yaitu dengan menggunakan methylene blue, sementara nanti untuk kapang itu dapat menggunakan lactophenol blue. Mikroskopis dapat diamati bentuk sel bakteri. Jadi ada yang Coccus, ada yang Bacillus, kemudian ada yang Spirillum. Nah, untuk Coccus apabila dia berdampingan disebutnya Diplococcus, Bacillus apabila berdampingan disebutnya Diplobacillus, kemudian apabila dia membentuk rantai nanti ditambahkan kata strepto jadi Streptococcus atau Streptobacillus, kemudian apabila seperti anggur maka disebut Staphylococcus. Nah, secara mikroskopis perbedaan antara sel bakteri dan kamir dapat dilihat dari keberadaan pertunasan. Apabila di kamir, kalau di bakteri secara mikroskopisnya tidak ada terjadi pertunasan, sementara kalau di kamir biasanya akan ada budding atau pertunasan. Selanjutnya adalah proses pengamatan morfologi dari koloni secara makroskopis. Jadi, untuk perbedaan antara koloni bakteri, kapang maupun kamir dapat dilihat kalau misalkan bakteri dia seperti tetes-tetes air, jadi warnanya mengkilat. Kalau untuk kapang dapat terlihat hifanya sehingga menyerupai seperti kapas. Kemudian kalau untuk kamir biasanya dia berwarna putih dan tidak mengkilat. Untuk morfologi koloni bakteri sendiri, bentuknya ada bermacam-macam. Mungkin ada yang bulat, ada yang irregular. Kemudian dilihat elevasinya, apakah dia flat, apakah rise atau convex. Kemudian dari tepinya juga, apakah entire atau undulate atau lobate, dan seterusnya. Materi selanjutnya yaitu uji sensitivitas antibiotik. Antibiotik merupakan produk mikrob atau derivatnya yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme yang bersifat rentan dengan berat molekul yang rendah. Nah, berbeda antara antibiotik dengan antimikrob. Jadi, ketika antibiotik itu diproduksi oleh mikroorganisme untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lain, sementara untuk antimikrob adalah senyawa yang disintesis secara kimia. Juga dapat menghambat ataupun membunuh mikroorganisme atau patogen. Jadi, dia berasal dari makhluk hidup yang lain. Misalkan antimikrob berasal dari tumbuhan. Sementara untuk antibiotik, dia berasal dari mikroorganisme untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Nah, antibiotik ini termasuk ke dalam obat yang sifatnya adalah kemoterapi. Jadi memiliki dua efek terhadap keberadaan mikroorganisme patogen. Yang pertama, memberikan efek sidal, yaitu membunuh mikroorganisme yang bersifat rentan. Dan efek yang kedua adalah efek statik, yang mana memberikan efek penghambatan terhadap keberadaan patogen. Efek sensitivitas dari masing-masing antibiotik ini sangat bervariasi. Ada antibiotik dengan sensitivitas yang luas terhadap patogen, itu dikenal sebagai spektrum luas. Jadi dapat menghambat atau membunuh patogen lebih dari satu kelompok. Sementara untuk antibiotik spektrum sempit, dia menghambat ataupun membunuh patogen, tapi hanya dari satu kelompok. Untuk contoh antibiotik yang termasuk ke dalam spektrum luas, yaitu seperti ampicillin, chloramphenicol, ciprofloxacin, kemudian ada streptomycin. Kalau untuk spektrum sempit, yaitu ada gentamicin, vancomycin, penicillin. Nah, sensitivitas antibiotik ini dapat diuji dengan beberapa metode. Salah satunya yang akan kita gunakan dalam praktikum ini adalah menggunakan metode Kirby-Bauer. Metode ini menggunakan lempeng cakram antibiotik yang diletakkan pada media agar. Medium rekomendasi pada pengujian dengan metode ini yaitu kita menggunakan Muller-Hinton agar. Nah, pada metode Kirby-Bauer dapat diukur zona jernih dari difusi antibiotik pada media yang telah diinokulasikan terhadap patogen uji. Berdasarkan uji Kirby-Bauer, nanti dapat diinterpretasikan hasil ke dalam kelompok mikrob yang resisten, intermediate, dan rentan terhadap antibiotik. Kerentanan mikroorganisme terhadap antibiotik itu dapat dilihat dari diameter zona jernihnya. Jadi nanti kita lihat
diameter zona jernihnya. Diameter zona jernihnya nanti yang akan kita ukur. Jadi, zona jernih ini merupakan zona di mana tidak ada terjadi pertumbuhan dari bakterinya. Nah, ini salah satu contoh tabel signifikansi zona penghambatan mikroorganisme terhadap antibiotik dengan menggunakan metode Kirby-Bauer. Nah, kerentanan mikroorganisme terhadap antibiotik ini bergantung pada beberapa faktor, yaitu kemampuan dan laju antibiotik ke dalam medium, interaksi terhadap mikroorganisme uji, jumlah mikroorganisme yang diinokulasikan, laju pertumbuhan dari mikroorganisme, dan tingkat kerentanan dari mikroorganisme terhadap antibiotik ataupun senyawa mikrobnya. Untuk pengukuran zona jernih nanti akan kita lakukan dengan menggunakan kaliper atau menggunakan penggaris dengan skala milimeter. Jadi akan kita ukur diameter zona jernihnya, kemudian kita akan bandingkan dengan standarnya, apakah dia nanti sifatnya sensitif, intermediate, atau resisten terhadap antibiotiknya. Itu saja materi untuk praktikum kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih.